Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga kegiatan kita ini menjadi amal soleh yang memperberat timbangan kanan kita dalam kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tim dari alumni Pondok Pesantren Sirogiri yang ketepatan kami berada di Surabaya. Kita dikenal sebagai organisasi IAS, Ikatan Alumni Santri Sirogiri Surabaya. Salah satu kegiatan dari IAS atau Alumni Santri Sirogiri yang dari Surabaya ini layanan pelatihan sholat, ada layanan pelatihan tajhizul mayyit, proses ngurusi jenazah. Itu insya Allah juga ada pelatihan-pelatihan kemarin sudah terlaksana. Andai kata nanti di tempat ini juga mau mengajarkan, ya kita insya Allah siap melayani. Karena sebenarnya tajhiz atau merawat jenazah itu bukan kewajiban mutim sebenarnya, tapi kewajiban keluarga. Sehingga keluarga itu harus paham, jangan sampai diserahkan 100% kepada mutim. Ada mutim ini yang menjadi problem kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada materi, mari kita awali dengan baca Al-Quran, dikhususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Ala hadinya wa ala man wa sallallahu alaihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berangkat dari hadis Nabi akan pentingnya sholat, karena yang dihisab pertama kali itu adalah sholat. Kita berharap sholat kita itu betul-betul memenuhi kriteria, ya rukunnya benar, syaratnya benar, dan hal-hal yang dibutuhkan di dalam sholat juga tertunaikan dengan baik. Sehingga kita perlu melakukan pelatihan seperti ini. Pertama, sebelum kita masuk kepada materi sholat, karena salah satu syarat di dalam sholat itu adalah suci, maka ketika kita dalam keadaan najis, ini menjadi problem sholat kita. Maka perlu kita mengetahui tentang najis. Najis itu ada dua. Pertama adalah ainiyah, najis yang bendanya kelihatan atau yang bendanya ada. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah, najis yang bendanya tidak ada atau tidak kelihatan. Hukumnya najis, tapi bendanya tidak kelihatan, sehingga diberi nama najis hukmiyah. Ada anak kencing, kemudian kering, ya belum dibersihkan, sudah nggak kelihatan, maka itu najis, dinamakan najis hukmiyah.
najis, kalau kita sholat di tempat itu maka sholat kita bermasalah. Ya. Kemudian cara menghilangkan najis ainiyah, najis yang bendanya kelihatan. Ya, dengan cara menghilangkan sifat-sifat najis itu. Ada rasa, ya, walaupun tidak perlu dijilati. Nanti karena ingin tahu rasanya, kemudian masih ada atau enggak rasanya, lalu kemudian menjilati. Kemudian warna, ya kalau kencing warnanya apa, kalau kotoran ayam itu nampak bagaimana, terus baunya bagaimana. Kalau sifat-sifat itu hilang, ya berarti sudah suci. Akan tetapi ketika setelah dihilangkan bendanya, kok tersisa warna atau baunya, warna saja atau bau saja yang masih ada, maka hukumnya dimakfu. Artinya tidak masalah dalam keadaan seperti itu. Namun apabila setelah dihilangkan masih tersisa rasanya saja atau tersisa warna dan baunya, ini dua ya. Kalau masih ada dua sifat yang ada di situ, maka hukumnya tetap dihukumi najis. Ya. Kemudian cara menghilangkan najis hukmiyah, cukup meratakan air pada tempat najis sekiranya air melewati tempat najisnya. Atau kalau kita ingin mudah, salah satu contoh begini, ada najis ainiyah berada di tengah musola ini, maka najis ainiyahnya, bendanya itu kita ambil, ya, dengan tisu atau dengan apa, ya kan? Setelah hilang, biarkan dia kering dulu. Nah, setelah tidak nampak sama sekali, najis yang awalnya najis ainiyah tadi itu berubah menjadi najis hukmiyah. Ketika berubah menjadi najis hukmiyah, maka caranya seperti yang ada di depan kita ini. Ya, cukup meratakan air pada tempat najis. Ya, sekiranya air itu melewati tempat najis sudah selesai. Tapi ketika bendanya ada, lalu kemudian kita siram, itu satu musola najis semua, terkena najis. Oke. Diambil dulu, bendanya diambil, dikeringkan, lalu kemudian kita ratakan dengan air, sudah cukup. Oke. Makanya kan cara mengelola seperti itu harus kita paham, supaya kita tidak capek di dalam menghilangkan najis itu. Dengan cara begitu kita sangat mudah nantinya. Adapun cara menghilangkan najis kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan pokok, hanya minum ASI ya. Tapi kalau dia manggil Umi lain lagi, ya, bukan ASI, air susu ibu. Tapi kalau manggilnya Umi apa? Ya, sampean yang ngomong, bukan saya. Maka cukup menyiramkan atau meratakan air pada najisnya. Ya. Ini memang berbeda ya, tapi ini khusus bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan itu tidak demikian. Bayi perempuan itu dikatakan bahwa air kencing bayi perempuan itu disamakan seperti air kencing orang dewasa. Kenapa? Karena itu yang alasannya ya. Alasan fikihnya itu karena itu menjadi cikal bakal cikal bakal haid juga, sehingga dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Begitu. Tidak ada laki-laki yang haid ya, bapak-bapak. Sementara belum ada ya. Rupanya mau ada ini. Kemudian cara menghilangkan najis mughalladzah. Ya, najis mughalladzah itu ya gigitan anjing atau
dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Sedangkan yang lebih utama, basuhan pertama dicampur dengan debu, ya, dengan air sampai keruh ya. Debunya dicampur dengan air sampai keruh, itu yang utama. Tapi kalau menggunakan cara bebas, boleh diletakkan di basuhan kedua, ketiga, atau keenam. Ya, kalau basuhan ketujuh, nanti sampai basuh lagi jadi basuhan ke-8. Ya. Kemudian kita masuk kepada materi sholat. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi terkait dengan najis, karena kita ini tim, nanti bisa salah satu dari kita yang akan menjawab. Ini paling sering itu kan maaf ya, kalau kita kencing terus bersihkannya itu bagaimana caranya. Terus yang kedua, kalau misalkan cara adatnya kencing itu bagaimana? Untuk orang laki-laki itu katanya lebih riskan dan kemudian. Iya, kalau laki-laki itu kan disunahkan jongkok ya, jongkok, kemudian diurut 3 kali ya sampai najisnya tuntas. Jangan terus diurut, naik nanti. Ya. Lah itu dia masalahnya. Kita ini seringkali terperangkap kepada budaya-budaya yang sebenarnya bukan budaya kita. Kita menganggap bahwa itu praktis tempat. Ya, sempat ada beberapa protes terhadap pengurus masjid terkait dengan hal itu. Jadi kita ini sekarang niru hotel, ya, niru gedung-gedung mewah, ya, dan sebenarnya kita tidak perlu seperti itu. Ya, kita tidak perlu seperti itu karena kita punya cara sendiri. Ya, kita punya cara sendiri sehingga tidak perlu mengikuti cara orang lain. Tidak menghadap ke kiblat, tidak omong-omongan, itu masalah etika cukup banyak ya. Nanti insya Allah untuk itu kita bisa bahas di lain waktu insya Allah. Ada yang lain? Iya. Kalau Pak Ustadz ini bisa jawab sendiri nanti. Kalau di hotel kan biasanya kan pakai tisu. Iya. Biasanya kan kalau pas nggak ada airnya tuh sudah memenuhi syarat. Oke, berikut Ustaz. Ini Ustaz Halil, berikut Ustaz. Terkait dengan tisu, apakah sudah menjadi wakil dari Torful Ahjar itu pucuk batu atau bagaimana Ustaz Halil? Sudah cukup sepanjang air dari air kencing itu tidak merembet ke yang lain. Masalahnya itu ketika sudah merembet ke yang lain, artinya ke mana-mana, itu yang bisa najisnya Yang di itu tempat keluarnya itu saja ya. Manjerot, tapi bukan manjerot dam ya. Ya, tempat keluarnya kencing. Sambut ya. Lanjut. Definisinya adalah sholat, ya, perkataan, pekerjaan, ya, ada ucapan, ada perbuatan. Gitu. Kan sholat itu takbir itu ucapan toh. Allah, berdiri itu adalah aktivitas. Gitu. Diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, jangan mencolot begitu saja tanpa salam. Jadi sholatnya tidak sah nanti. Hukum sholat itu wajib. Insya Allah semua kita tahu. Karena ini maklum bid-darurah. Maklum minad-din bid-darurah. Siapapun yang beragama Islam tahu. Bahkan non-muslim pun tahu kalau kewajiban sholat itu dilaksanakan oleh umat Islam.
Apabila ada orang mengingkari kewajiban sholat, maka dihukumi keluar dari Islam. Karena ingkar itu tidak mengakui kewajiban sholat. Kalau sudah tidak mengakui kewajiban sholat, berarti apa yang diucapkan itu bertentangan dengan Al-Quran, apa yang diucapkan bertentangan dengan hadis. Karena Al-Quran mengatakan aqimus sholah, hafizu ala sholawati wassalatul wusta, qumu lillahi qanitin. Banyak sekali ayat terkait dengan sholat. Atau innas sholah, itu ada ayat seperti itu. Ya, jadi kalau dia ingkar kepada kewajiban sholat, maka dihukumi kufur. Ya, jahiduha kufrun. Ya, kalau menentang kufur, keluar dari Islam. Hukum meninggalkan sholat. Apabila meninggalkan sholat karena malas, yang saya tandai merahnya, meninggalkan sholat karena malas, maka sunnah diperintah untuk tobat. Ya, malas. Ada orang malas, disuruh tobat. Dan apabila tidak mau bertobat, maka ya ini. Tapi jangan ikut-ikutan membunuh sampean. Ini maksudnya berat, kan maksudnya. Meninggalkan sholat karena malas pun juga berat, kan? Karena minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar. Ya. Boleh dibunuh dan mayitnya atau mayatnya, jenazahnya itu diperlakukan seperti jenazah muslim, artinya ya disolati, ya dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Sama seperti seperti hukum potong tangan. Hukum potong tangan ketika orang mencuri, sama seperti hukum rajam ketika orang melakukan berzina, padahal punya istri, punya suami. Ya, tapi ini tidak diterapkan di negara kita. Ya, di negara kita tidak menerapkan ini memang. Tadi saya berharap kalau hukum potong tangan itu dilaksanakan, ya, biar ada efek jerah bagi orang yang mau mencuri uang negara atau uang rakyat. Kemudian apabila meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, sama seperti poin yang sebelumnya. Ini bedanya ya. Kalau yang atas itu karena malas, kalau yang ini ingkar terhadap kewajiban, maka wajib diperintah taubat. Memerintah taubat itu hukumnya wajib. Kalau tadi karena malas, sunnah memerintahkan taubat. Tapi kalau sudah pada tingkatan mengingkari, memerintahkan taubat itu hukumnya wajib. Kalau kita tahu ada tetangga sampean ingkar padahal dia muslim, KTP-nya Islam, maka wajib sampean, ya Pak RT plus pengurus mushola wajib menyuruh tobat. Dan apabila tidak mau bertobat, maka dibunuh dan mayitnya diperlakukan seperti mayit kafir. Dia asal. Katanya keliling. Iya, RT-nya keliling. Sesekali RT itu tidak ngurusi bansos, bantuan sosial. Beberia RT ini salah tahu nih. Keliling ngomong. Aku nggak dicatat ini. Giliran ada bantuan sosial kita dicatat miskin. Giliran boleh mantu, boleh sing sugih. Syarat sah sholat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Nah ini yang muda-muda hati-hati. Yang muda-muda kadang-kadang sholat pakai kaos, pakai celana. Kapan ruku, yang kaos naik ke atas, yang celana turun ke bawah, celengan diketok. Nah itu kan problem. Itu menjadikan sholat kita bermasalah. Kemudian untuk perempuan itu dalam menggunakan mukena disarankan menggunakan mukena langsung, bukan mukena potongan itu. Kemudian ketika menutupi dagu itu
upayakan berada di bawah bibir, tidak di sini. Sebab kalau sampai pakai di sini, ini ketarik ke bawah sudah terbuka ototnya. Ya, begitu ya. Kemudian sholatnya di tempat suci. Ya. Sholatnya di tempat yang suci. Yakin masuk waktu. Ya harus yakin masuk waktu baru kita sholat. Jangan tidur langsung azan. Ya nyangkanya asar padahal belum asar. Ini kasus ada. Iya. Karena dia dibangunkan merasa sudah asar. Dibangunkan oleh salah satu jemaah masjid. Karena dibangunkan, disangkanya bangunkan untuk azan asar, azan dia, azan sampai selesai. Kemudian banyak orang datang gitu loh, orang banyak datang nggak sadar juga gitu. Kalau itu belum masuk waktu sholat asar. Ini husnudon saya, orang-orang pada semangat untuk melaksanakan sholat. Nah, baru ya setelah selesai salam itu, baru kedengaran adzan. Orang-orang banyak adzan, baru adzan masjid-masjid sebelah itu. Ya, yakin masuk waktu, menghadap ke kiblat. Ya sekarang ini termasuk tempat-tempat yang asing bagi kita itu biasanya sudah menyiapkan kiblat di atas ini, kadang-kadang dikasih tahu arah kiblat. Kalau enggak, kita banyak aplikasi kiblat itu banyak sekali. Tinggal kita ini ngecek aplikasi itu. Jangan cek saldo saja ya. Sebolak-balik cek saldo. Nah kalau saldo kita di dunia itu nol, itu masih gak apa-apa Pak. Tapi kalau saldo sampai di akhirat yang nol, siapa yang mau nambah saldo sampai? Loh kan iya tuh. Kan iya. Saldo di dunia ini kan sebentar saja. Paling lama berapa sih? Kalaupun nggak punya uang kan nggak melas-melas amat. Tapi kalau kita nggak punya tabungan pahala, problem namanya. Naudzubillah. Rukun-rukun sholat ada niat sholat ya. Takbiratul ihram termasuk rukun. Berdiri bagi yang mampu termasuk rukun. Kadang-kadang disiapkan kursi di masjid, di musola, secara gampang kita ngambil, padahal berdirinya kuat. Hanya saja kalau ruku dia tidak bisa. Mestinya dia berdiri dulu. Mau ruku baru nanti duduk. Karena sudah disiapkan kursinya baru, emang. Akhirnya sejak awal dia duduk. Itu problem, gitu loh. Itu problem. Kemudian membaca Fatihah. Baca Fatihah, rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud 2 kali ya. Jangan karena khusyuk sampai tambah sujudnya 3 kali, jangan ya. 2 saja ya. Duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Tasyahud akhir. Duduk waktu tasyahud akhir itu juga rukun. Jangan tasyahud akhir sambil berdiri. Itu masuk rakaat 5 nanti. Membaca sholawat pada Nabi, yaitu jangan sampai sholawat kita itu hanya pas waktu sholat saja. Di luar sholat gak sholawat. Cari cinta Nabi, tapi jarang sholawatan. Sholawatan itu tidak harus ada sutu, tidak harus ada rawon, bukan begini. Sampai sholawatan ngenteni undang. Sholawatan problem. Ya salam, ngomong cinta Nabi. Salam deh, salam pertama. Tertib. Ini biasanya tidak tertib anak-anak. Belum salam, imamnya salam duluan, dia ucul duluan gitu ya. Iya. Ada pertanyaan ini karena ini sama ya, karena ini penjelasan. Apa ada pertanyaan dulu atau lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Berdiri menghadap kiblat. Ya ini penjelasan yang tadi. Ini campur sudah dengan sunnah-sunnahnya. Ada berdiri menghadap kiblat, bersiwak. Siwak itu dianjurkan, walaupun kita jarang praktek.
Padahal salah satu manfaat siwak itu dimudahkan keluarnya ruh dari kita. Kalau pada waktu pencabutan itu ruhnya cepat keluarnya. Itu udara siwak. Ya. Tapi bukan berarti keluarnya mestinya 15 tahun lagi kemudian keluar lebih awal gitu. Kemudian dianjurkan melakukan sholat dengan cara berjamaah. Sholat berjamaah ya? Insyaallah. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ya, jangan melihat ke depan. Saya khawatir sampai baca merek sarung, apalagi kaos merek partai. Nah, menghadap ke bawah itu menghindari hal-hal yang demikian. Yang pakai sarung bagus, mereknya jangan ditaruh di belakang lah, taruh di depan aja, biar nggak baca, gitu ya. Karena kalau baca nanti ada rumah turun juga, gitu. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan membuka kedua mata kaki. Ya, ini apa namanya contohnya ini. Jelas ya? Nah ini siwaknya. Kalau nggak punya kayu arok seperti yang biasa dibawa oleh orang-orang, kayu jati boleh kok. Membaca lafaz niat ini sunnah. Ya, yang niatnya itu wajib. Membaca usolli itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi menggerakkan hatinya saya sholat apa ya itu wajib. Tapi lafaznya sunnah. Takbiratul ihram, angkat tangannya sunnah, ya. Takbirnya wajib, rukun, angkat tangannya sunnah. Kalau ada orang kok kemudian Allahu Akbar langsung begini, ya berarti hanya meninggalkan sunnah. Ya. Nah ini angkat tangannya. Ya. Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri agak ke kiri. Diam sejenak sebagai pemisah antara bacaan takbir dan doa iftitah. Ya, tidak langsung iftitah. Tapi diam sejenak. Lalu kemudian doa iftitah. Dan tintanya bolehlah sampai pilih yang mana. Kabira walhamdulillahi kabira, subhanallah buka wasila. Boleh sampai pakai doa Allahumma ba'id baini. Pakai itu monggo terserah. Kemudian antara iftitah dan ta'awud ini ada jeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah dibaca. Walaupun saya gak yakin saya baca ini. Iya. Karena kita sehati, Pak. Sama-sama gak baca. Diam sejenak sebagai pemisah antara bacaan ta'awud dan Al-Fatihah. Ini tidak berlaku ini kalau sholat tarawih ini. Sholat tarawih kebut-butan. Sudah 8 minta cepat bisa. Bahaya bapak-bapak ini. Membaca surat Fatihah. Diam sejenak kemudian dilanjutkan amin gitu ya. Amin. Amin sunnah. Baca Fatihahnya wajib. Ya. Gak dijawab tidak apa-apa, tapi kan emang karena kan salah satu keutamaan itu ya adalah keutamaan aminnya kita bersama dengan amin
aminnya imam bersama dengan aminnya para malaikat. Ya, harapan kita betul-betul ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul lurus kita, nggak tolak-tolak. Nah, iya makanya kita ini kan sering berdoa supaya menjadi orang soleh toh, walaupun faktanya masih tolak-tolak. Nah, kita tetap ihdinas siratal mustaqim. Barangkali salah satu dari bacaan amin kita bersama dengan aminnya malaikat, lalu kemudian kita menjadi orang yang istiqomah. Barangkali begitu. Ini kan kadang-kadang usia 40 lebih, tapi saya bolak-balik saja, masih tolak-tolak, belum istiqomah. Membaca amin dengan suara keras di 2 rakaat awal sholat yang dilaksanakan malam, ya ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh gitu. Baik itu imam atau orang yang sholat sendirian, makmum imam atau orang yang sholat sendirian. Diam sejenak sebagai pemisah antara amin dan surat. Ya, baca surat. Ya. Sebelum baca surat itu kasih jeda. Imam kasih jeda supaya makmum baca Fatihah. Ya, kurang lebih Fatihahnya selesai baru kemudian imam baca. Apa tujuannya baca surat? Apa tujuannya supaya makmum nanti mendengarkan bacaan imam gitu. Iya, insya Allah nanti kita jawab nih terkait dengan itu. Nanti saya diingatkan nanti. Membaca surat Al-Quran, ya satu ayat boleh, Yasin, Allahu Akbar. Tapi hati-hati makmumnya ketawa batal semua nanti makmumnya. Ya banyak pahalanya sampai kalau sampai lagi turjau nih. Makin berilah. Kemudian takbir untuk ruku dan sambil mengangkat kedua tangan. Ruku disertai tumaninah dengan baca tasbih. Oh, belum keluar suaranya. Iya, suaranya nggak muncul. Suaranya ada penyambungnya sih. Iya, dan luar karena nggak ada penyambungnya. Biasanya ada penyambung. Lupa kan di bawah. Iya, suaranya nggak keluar nih, berarti besok lagi. Ya, gampang, usah sampai dengan saya, Pak. Membaca Sami Allahu liman hamidah, ya. Seraya mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman. Monggo jenengan praktek. Monggo. Sami Allahu liman hamidah.
Sekarang nomor ruku takbir beserta angkat tangan menuju ruku. Ini nomor ruku. Jadi takbiratul ihram, takbir mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. Sebenarnya ada di 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi setelah niat Allahu Akbar, ini sunat kan katanya Ustaz tadi, yang sunat. Angkat tangan. Angkat tangannya ini sunat. Yang wajibnya Allahu Akbar. Semua Takbirnya Allahu Akbar, cuma gini saja, tidak apa-apa. Asal tangannya gini tidak apa-apa, sah saja. Karena yang rukun itu adalah Allahu Akbarnya. Angkat tangannya sunat. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah, setelah itu baca surah sunat, baca surah pendek, kemudian ruku. Allahu Akbar. Jadi angkat tangan menuju ruku itu sunnah. Yang kedua, berarti kan saya bilang ada 4 tadi kan. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah rakaat pertama kita ruku. Allahu Akbar. Ini sempurnanya gini. Jadi tangan lurus ditaruh di mana, di lutut, enggak ke bawah gini, ya kali tengah, dan ke atas gini kan. Jadi seperti ini. Sempurnanya Sebenarnya kalau taruh papan itu papannya tidak goyang dan jatuh. Ustaz, ada yang sudah takbir itu sunahnya kan ada kuping, tapi ada yang enggak kuping telinga. Nggih. Kan harusnya gitu. Nggih. kan gini. Nggih, sempurnanya begitu. Nanti macam-macam ya. Uliman hamid. Jadi tangan bisa ke samping, bisa ke depan, yang penting tidak gini. Takutnya kan goyang. Kalau goyangnya ini yang membatalkan. Jadi masalah, jadi problem. Jadi setelah ruku, jadi kita hitung lagi Allahu Akbar setelah niat 1 ya. Sunnahnya lagi Allahu Akbar 2. Takbirnya 2 kali juga. Ketiga, Sami tidak. Allah liman hamidah. Yang keempat, Yang keempat nanti setelah langsung praktek Ustaz. rakaat yang ketiga. Ini setelah Naik dari tahiyat awal. Tahiyatul mubarakatuh. Yang pertama, tahiyat yang pertama. Terus Naiknya ini. Nah, kalau di rakaat ketiga ke keempat mau naik itu tidak disunahkan angkat tangan. Yang disunahkan hanya takbirnya. Allahu Akbar. Ini takbirnya, naiknya dia yang sunnah baca takbir. Sementara tangannya tidak usah diangkat. Kalau yang kedua, Kaki juga jangan ya. Kakinya jangan diangkat. Oke, sambung. Nanti bisa dipraktekkan dari awal Ustaz. Oke. Maksudnya mulai dari takbir, karena kan tadi waktu Allahu Akbar kan maaf ya tadi ada yang terus Oke. takbir itu ada yang mengatakan maaf ya, ini kadang perputaran itu banyak yang membedakan. Maksudnya perputaran ini Allahu Akbar, ini ada yang Allahu Akbar. Nah ini gimana? Yang benar yang mana? Dari awal itu. Iya. Iya. Ada lagi yang ini, ada lagi Allahu Akbar. Ini terlalu ke sini. Ini terlalu ke sini. Apa jangan khawatir tarik temannya dari belakang dulu? Kan ada yang terlalu ke sini. Iya, nanti. Kita Oke. agak beres sedikit. Oke, ini kita yang standar mazhab Syafi'i. Adapun kasus ya tentu banyak. Kita tidak bisa mengikuti banyak kasus itu. I'tidal serta tumaninah dengan membaca doa ya. Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Kemudian membaca kunut dalam i'tidal pada rakaat terakhir sholat subuh. Ini bagi yang melakukan kunut subuh. Karena ada sebagian dari kita
mana itu ada yang tidak melakukan kunut subuh, tak masalah. Yang penting sholat. Khawatir pikiran kunut, yang nggak sholat dibiarkan. Takbir untuk sujud tanpa angkat tangan. Pokoknya selain yang 4 itu sudah saya angkat tangan ya takbirnya ya. Selain yang 4 tadi itu yang sudah dicontohkan, itu tidak ada kesunahan angkat tangan. Nah ini cara meletakkan tangan ketika kunut. Ya kalau dikasih kecil ya tetap masuk di situ. Tapi kalau sampai benggang dikasih kecil, itu dia. Ikan teri nggak sampai terima itu. Sujud 2 kali serta tumakninah dengan membaca tasbih. Ya sujud yang memang 2 kali ya. Nah ini. Iya, letak kaki, letak tangan. Yes. Ini laki-laki. Kalau perempuan, tangan ini masuk ke dalam. Oke. Kemudian kaki ini merapat. Nih. Perempuan. Sidul budut jaga tak oleh. Pokoknya perempuan itu makhluk yang paling unik kan. Sehingga keunikannya harus dijaga. Ya. Takbir untuk duduk di antara 2 sujud tanpa mengangkat tangan, ya sama. Duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Yang dari sekian rukun itu membutuhkan tumakninah. Diam sejenak, jejak dulu. Jadi karena i'tidal ada tumakninahnya, ruku ada tumakninahnya, ada diam sejenaknya. Posisi tangan dan kaki ya, ini contoh selain duduk tahiyat akhir. Selain duduk tahiyat akhir, model duduknya seperti ini. Ya, posisi tangan seperti ini. Ya. Kadang-kadang sampai kalau kita dapati sampai di bawah begini. Ya. Iya, mungkin kesel. Ini sayang videonya nggak bisa diputar, nggak ada suaranya. Atau nggak pakai suara nggak apa-apa ya, diputar aja. Nggak apa-apa, putar aja. Bebas. Melakukan duduk istirahat pada rakaat ke-1 dan ke-3. Takbir saat bangun dari sujud untuk berdiri serta memanjangkan lam jalalah hingga tubuh tegak berdiri. Takbir saat bangun dari sujud, ya, Allah kan panjang nih. Allah panjang, lam jalalahnya. Lam lafaz Allahnya itu panjang. Ya. Hingga tubuh tegak berdiri. Panjangnya enggak kedengaran. Nah, berdirinya ini Allahu Akbar. Ya, barnya pas. Iya. Nah, jadi ada duduk sejenak sebelum naik. Ini tentu akan enak kalau bagi kita yang nggak bisa langsung berdiri. Orang itu kalau sudah di atas 40
langsung berdiri itu agak sulit. Oke, ini tentu solusi. Kalau anak-anak langsung loncat gak apa-apa. Orang yang mau tahu nggak ada bisa. Duduk tahiyat awal dengan membaca tasyahud awal. Ya ini posisi tangan ketika tahiyat awal. Iya. Iya, memang ada riwayat yang seperti itu. Yang riwayat seperti ini ada. Cuman yang kita ikuti itu riwayat yang ar-raf'ah, yang begini saja, angkatnya sekali saja. Sebab kalau begini ini, nanti kalau melihat anak-anak ikut begini juga gitu. Kalau ini tak lihat. Tapi ada riwayatnya loh, buat nopo-nopo. Tapi bagi kita itu hukumnya makruh. Tapi bagi orang yang seperti itu, buat nopo-nopo, bisa digegari. Belum sholatnya saya batin. Duduk tahiyat akhir, cara duduk tawarruk. Tawarruk itu, nah yang tinggi tawarruk. Ya. Kalau iftirash duduk yang pertama tadi, tahiyat awal. Tapi disilangkan ada kayak Hilang gimana? Oke, barangkali itu sakit Pak. Perlu ditanyakan, perlu di cross check. Barangkali kita kan nggak tahu gitu. Kita hanya melihat nyilang kaki itu kan. Barangkali memang asam aurat ya. Asam urat barangkali. Kita nggak tahu. Kemudian salam. Ya, ini rukun terakhirnya salam. Assalamualaikum, sekiranya pipi kanan kelihatan oleh jemaah dari belakang. Nih. Jemaah belakang itu melihat pipi sampean. Ya. Kecuali pas pakai masker begitu. Ya. Salam itu yang tengok ke kiri itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, yang tengok ke kiri sunnah. Yang kanan. Iya, sampai kalau sudah kebelet pada posisi salam pertama, nggak usah salam kedua. Ya, khawatir jebol sebelum masuk ke salam kedua. Kalau jebol sebelum masuk ke salam kedua batal. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi sudah niat keluar, pret. Nah, biasanya kan begitu. Dia lagi-lagi usia di atas 40 itu lagi sudah tidak bagus. Nah iya, dia sudah. Ya, ini sudah setelah sholat gitu. Monggo ya seperti biasanya itu kita lakukan zikir, ya zikir berjamaah. Kalau ada yang mempermasalahkan zikir bermasalah, sampai nggak usah balas mempermasalahkan. Ya biarkan saja. Ya, sholat di kamar mandi tidak ada, insya Allah. Orang cari judan, sholat di kamar mandi tidak ada, ke? Sholat di tempat ganti baju, insya Allah tidak ada juga. Ya, sholat di kuburan, apalagi sholat dikuburkan, jangan. Ya, sholat dikuburkan. Sholat di tempat sampah, sholat di jalan, sholat di gereja, jangan. Iya, sholat di jalan maksudnya embong namanya buat demo demo kan sholat. Jangan, kalau pas waktu demo masak jangan sholat demo. Sholat sini ya. Tidak apa-apa kan gak ada orang lewat. Iya toh? Ya kan tadi sholat itu sampai sholat tarawih di situ kok. Sholat di tempat orang melakukan maksiat. Sholat di pasar. Sholat di depan orang yang menghadapnya. Ya, hadapan depan lah. Lucu nanti.
selalu sholat di tempat yang sama. Jangan selalu sholat di tempat yang sama. Apa tujuannya? Supaya saksinya sampean banyak. Ya. Tapi ada yang kata sampean pengen istiqomah, ya tidak apa-apa. Satu memang buktinya, tapi kuat. Ya karena di situ terus kan. Iya, kalau Pak Jawari jangan suruh pindah ya. Yang lain aja yang pindah. Sholat dalam keadaan menahan BAB. Kalau mau kencing saja. Kalau mau berak saja. Jangan di tempat. Ya, sholat dalam keadaan ingin makan. Ya. Sholat dengan menggunakan pakaian yang ketat. Sholat dalam keadaan mengantuk. Tidur dulu. Ciuman nih. Sebab jelas. Sholat dalam keadaan kepala dan pundak terbuka. Kepala nggak pakai apa? Nggak pakai kopiah. Itu sebenarnya makruh saja. Ya, dibanding sholat nggak apa-apa lah. Sholat dengan pakaian bergambar. Nah, ini ya, gambar calon DPR, gambar. Sekarang ini sudah banyak kan? Ya, calon RT ya tak butuh pak. Karena rebutan masalahnya. Karena saya belum jadi RT biasanya. Iya, bayarannya titik, soro. Orang tukaran RT, gitu. RT sini dulu pak. Ya, sholat pakai baju atau sarung yang melebihi mata kaki ini makruh saja, makruh ya. Sholat dalam keadaan marah. Wudhu dulu ya kalau marah ya. Wudhu dulu. Ya kakinya rapat, terlalu rapat. Pandangan ke atas langit. Isyarat memahamkan. Nah, kalau ada hajat ada apa-apa. Ada tamu. Assalamualaikum. Sampean sholat di dekat di tempat yang dilihat oleh tamu itu. Tamunya boleh dipersilahkan. Karena ada hajat. Kalau nggak ada hajat jangan murmur isyarat. Oh, kan apa ya? Ya mau ngekan ya kan jadi sholat. Membersihkan debu yang melekat di dahi. Jadi ini jangan dibersihkan debu yang pada waktu sholat. Setelah sholat sampai mandi udah apa-apa. Sholat sambil bersandar, senden. Sholat jangan senden. Merapatkan kaki, mengangkat badan ke kanan ke kiri. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Saking asiknya membaca nggak saja. Bergerak bersama dengan imam, gantian gerakannya ya. Kalau nggak gantian, pada imam lah. Menguap tanpa ditutup dengan tangan kiri. Kalau menguap tutup ya. Membunyikan jari-jari cecek. Anak saya kadang-kadang begitu yang SD. Ini sampai selesai. Tapi sudah bagus lah, mau sholat itu sudah bagus. Kalau anak SD kok, gua mau tuai, ajinya sholat nih, bukan tiang tinggi loh, bukan. Dia jam-jam kok. Bukan orang kali juga sedang sholat nurul. Orangnya nggak hadir kok. Kulon itu telat gitu, kan ada di belakang. Kadang-kadang di sini ketinggalan nonton itu. Tapi nonton beriki kok. Kok tidak tentang mana? Kulon beriki itu buat nanti undangan mau ngajak undang kontrak. Meludah ke arah depan. Kalau mau meludah ke kiri saja. Tapi delok-delok poncong ke saku. Ya. Saku kalau berjamaah, buatan ludah bukan najis, ludah tidak najis. Kalau ludah najis, apa sampai pas bergaul sama istrinya, kan gitu, tidak ada najis. Meninggalkan bacaan iftitah
itu juga dihindari ya. Meninggalkan membaca surat. Kecuali sholat sunnah gitu. Kemudian sampean iqamah sudah ya Fatihah saja disilakan. Ini konstitusional. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ini monggo kalau ada yang tadi ditanyakan Pak Masyudi, apa?